adalah selaku khatib dan imam Bapak Ustadz Haji Ali Usman. Dan untuk Bilal serta muazin yang mulia Bapak Ustadz Sulaiman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa hadir ke Masjid Al-Syam dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan Allah catat sebagai kebaikan, Allah berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan senantiasa istiqamah menjalankan perintah dan sunnah-sunnahnya, sehingga kelak mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamir, melaksanakan dan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, insyaallah kita yang hadir pada hari ini akan termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin, dan insyaallah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur hari ini kita berada di hari yang sangat mulia, yaitu di hari Jumat. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sayyidul ayyam,
yaitu penghulunya hari. Maka kalau kita hari ini, hari yang mulia, mudah-mudahan kita yang hadir akan dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari 6.666 ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, tidak kurang dari 1.000 ayat yang berisi tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita yakini bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti. Berbeda dengan janji-janji manusia yang kadang-kadang gampang mengompar janji namun tidak bisa menepati. Allah itu kalau berjanji pasti ditepati. Tinggal kita yakini dan percaya apa yang tidak dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Salah satu janji Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu terdapat dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmatnya. Dan jika engkau ingkar kepada syukur, maka Allah akan mengazabnya. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Jadi kalau dalam kehidupan semua yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala ingin bertambah, ingin berkah, maka modal yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bersyukurnya? Tasarrufu li'amalillahi fi sabi mardatih, yaitu dengan menjalankan dan menyalurkan semua karena Allah berikan kepada kita di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita kesehatan. Bagaimana caranya supaya sehat itu terus bertambah oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka gunakan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan harta yang berlebih kepada kita. Kalau ingin bertambah terus, maka caranya jangan pernah pelit, jangan pernah kikir, jangan pernah sayang untuk mengeluarkan harta kita yang memang di sana ada hak-hak orang lain, ada zakat, ada infak, ada sedekah. Yang terlebih sekarang mau masuk Idul Kurban, maka kesempatan masih Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan korban. Inilah salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salahkan Allah ketika Allah karuniakan nikmat kepada kita. Apapun nikmat itu, kalau kita tidak syukuri dengan cara yang benar, maka jangankan ditambah. Yang ada pun maka Allah akan ambil secara paksa. Entah itu dengan caranya Allah melalui kehilangan, entah itu kebakaran, entah dengan apapun Allah yang maha kuasa untuk mengambil paksa yang kita punya. Kenapa? Karena kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat dalam surat Al-Baqarah yaitu ayat 152. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuruni adzkurkum." Maka ingatlah kalian kepadaku, aku ingat akan kalian. Janji Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat Allah akan jauh lebih mengingat kita. Mungkin kita mengingat Allah hanya di masjid, di pengajian atau di musalla, sementara di tempat-tempat yang lain kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat kita kerja lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kantor kadang juga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pasar kita juga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
apa yang akan terjadi? Akhirnya berani melanggar aturan-aturan yang Allah tetapkan kepada kita semua. Mungkin kita juga berani mengambil hak-hak orang lain yang bukan hak dia, dan untuk mengingat Allah yang paling nikmat, yaitu adalah dengan ibadah solat. Dari awal kita takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Semua orang kalian, ibadah solat adalah pelajaran untuk kita bagaimana cara kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan berharap Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita. Allah akan mengingat kita ketika kita sulit. Manakala kita senang, kita kadang-kadang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga terdapat dalam surat Ghafir ayat 60. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan. Orang yang beriman harus yakin dan percaya semua doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan dikabulkan. Akan tetapi diijabahnya doa bukan semua kita itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah mau kasih apa bentuknya. Kalau kita berpikir, saya sering berdoa siang dan malam, bahkan dari muda sampai sekarang saya tidak bosan-bosannya berdoa. Tapi kenapa banyak doa yang saya tidak dikabulkan atau tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan lantas menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Introspeksi diri kita. Lihat dalam hadis Arba'in, ketika ada sahabat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan khusyuknya dia berdoa, bacaannya juga fasih, bajunya juga bagus, tapi tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya cuma satu. Kenapa? Mungkin ada banyak berapa faktor. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanan yang ia makan mungkin di dalamnya ada makanan yang haram. Minuman yang ia minum mungkin ada minuman yang haram. Dan di dalamnya juga ada pakaian yang bagus yang dipakai oleh dia, mungkin ada hak-hak yang diambil dari bukan haknya. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan atau mengijabah doa kita? Orang yang beriman yakin setiap doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun sekarang di dunia belum dikabulkan, yakinlah jamaah, di akhirat nanti ada pahala yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan kepada kita saat kita bingung, saat kita mencari pahala kita mana, pahala kita yang mana lagi, tidak ada lagi. Oh, kata Allah, ada doa yang belum dikabulkan di dunia, di akhirat akan dikabulkan. Kenapa? Di dunia Allah tidak mengabulkan. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu yang mana yang lebih mungkin dia kabulkan. Mungkin kalau kita minta kekayaan, lantas Allah kasih kekayaan itu yang banyak, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ banyak hikmah yang terdapat di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka melalui mimbar khutbah kali ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian yang hadir pada hari ini. Yang pertama, marilah kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, jangan pernah melupakan Allah dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, yakinkan dalam hati semua doa
atau permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan diijabah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dalam hadisnya, yaitu orang yang melazimkan istighfar, maka Allah berikan jalan yang keluar dari masalah yang kita alami. Siapapun kita punya masalah, akan tetapi bagi orang yang melazimkan istighfar, Allah selalu berikan jalan yang keluar dan kemudahan-mudahan. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, Allah berikan hidayah dan hidayahnya kepada kita semua, serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua selalu dalam jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu jalan Shiratul Mustaqim, jalan yang lurus, serta jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.